Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran sebaiknya kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada pembelajaran 3 hari ini ada muatan bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia pertama tujuannya adalah setelah membaca teks siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan dan masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di dalam pembelajaran IPA, tujuan yang akan dicapai adalah 1. Setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan. Anak-anak, apakah kalian pernah melakukan kerjasama? Tentu pernah ya, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat. Pasti kalian pernah melakukannya. Kerjasama, persatuan, dan teknik adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, begitu pula persatuan dan kerjasama diperlukan oleh para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Ambarawa. Mari kita pelajari bersama-sama bagaimana sejarah pertempuran Ambarawa. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Nah, pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar kembali di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit kurang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah pertempuran 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Setelah kalian menerangkan sejarah tentang Ambarawa, kalian diharapkan mampu membuat peta pikiran. Namun sebelum membuat peta pikiran, kalian harus
tahu dulu ya bagaimana kalimat efektif agar peta pikiran yang kalian buat mudah dipahami. Kemudian setelah membuat peta pikiran, nanti kalian akan menjawab beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, kapan, bagaimana, siapa, di mana. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, apa itu kalimat efektif? Ciri-ciri kalimat efektif adalah kesepadanan struktur. Ini maksudnya harus terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, kelogisan bahasa. Yang ketiga, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Yang keempat, kehematan kata. Yang kelima, kesejajaran atau keparalelan. Yang keenam, kesatuan atau kepaduan gagasan. Yang ketujuh, ketegasan. Nah, itulah anak-anak ciri-ciri kalimat efektif. Kemudian selanjutnya kalian membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya, apa, bagaimana, mengapa, kapan, siapa, dan di mana tentang pertempuran di Ambarawa. Ada beberapa contoh kalimat efektif yang perlu kalian ketahui. Contoh yang pertama, Diana anak tercantik di keluarganya. Itu termasuk kalimat efektif. Yang kedua, Diana adalah anak paling tercantik di keluarganya. Itu kalimat tidak efektif. Coba kalian bisa enggak membedakan? Ya. Tercantik dan paling. Itu sudah pemborosan kata ya. Jadi itu termasuk kalimat tidak efektif. Kemudian contoh yang kedua, semut. Semut adalah serangga berkaki 6. Termasuk kalimat efektif. Kemudian yang tidak efektif, semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Kalimat tidak efektif. Contoh yang ketiga adalah upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Kalimat efektif. Yang tidak efektif, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa. Nah, setelah kalian membaca teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang dilakukan rakyat Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? 2. Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang tentara nikah yang melanggar kesepakatan? Yang keempat, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit? 5. Sikap apa yang kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Yang keenam, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itulah anak-anak bagaimana pentingnya persatuan dan kerjasama yang dilakukan para pahlawan untuk mencapai suatu kemenangan. Namun ternyata persatuan dan kesatuan itu tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, hewan pun perlu persatuan dan kesatuan serta kerjasama dan cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari bersama. Di sini ada bacaan tentang hewan paling pintar sedunia, yaitu hyena. Orang menganggap bahwa hewan paling pintar itu ialah anjing, simpase, atau lumba-lumba. Namun ternyata pendapat tersebut keliru. Seorang dokter yang bernama Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hyena adalah terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dari penelitian Sarah tersebut menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya.
dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa musuh yang datang dan bagaimana cara untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini yang dilakukan manusia juga dalam menghadapi masalah. Nah, bagaimana dengan hewan lainnya, anak-anak? Untuk itu, kita pelajari bersama tentang makhluk hidup yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, ada beberapa hewan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama adalah cicak. Cicak memiliki kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekornya. Tujuannya untuk mengelabui musuhnya. Namun, ekornya ini akan tersambung seperti semula ya. Setelah musuhnya pergi. Yang kedua, bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan cara merubah warna kulitnya dengan tempatnya. Misalnya jika bunglon berada di batang kayu, maka warnanya akan berubah dari hijau menjadi kecoklatan atau kehitaman. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada belalang sembah. Belalang sembah menyesuaikan diri dengan cara kamuflase atau menyamar atau menyerupai warna daun ataupun ranting sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya. Yang keempat, bebek. Siapa yang punya peliharaan bebek di rumah? Ya anak-anak. Nah, bebek adalah hewan yang memiliki kaki berselaput untuk berjalan di lumpur dan berenang. Bulunya berlapis minyak sehingga tidak basah ketika terkena air. Yang selanjutnya ada kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kelelawar mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi atau ultrasonik yang memantul kembali ketika mengenai benda dengan pantulan tersebut. Kelelawar bisa memperkirakan keadaan di sekitarnya. Kemudian yang keenam ada landak. Tubuhnya dikelilingi oleh duri-duri tajam. Fungsinya untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang ketujuh ada kalajengking. Siapa yang pernah melihat kalajengking? Hati-hati ya, hewan ini beracun dan jika menyengat maka akan menimbulkan sakit yang tiada tara. Jadi hati-hati ya. Kalajengking adalah hewan yang memiliki alat penyengat yang bisa mengeluarkan racun. Fungsinya untuk melindungi diri dari musuhnya. Nah, selanjutnya kalian menuliskan ciri adaptasi atau cara penyesuaian diri hewan berikutnya. Ada cumi-cumi, ada siput, ada walang sangit, ada kura-kura. Setelah membaca tentang hewan beradaptasi, kalian tuliskan kesimpulan tersebut pada diagram berikut. Sampailah kita pada penghujung pembelajaran. Nah, untuk itu kita akan membuat kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah dapat membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, dan di mana. Yang kedua, memahami kalimat efektif. Kemudian yang ketiga, memahami cara hewan beradaptasi.
Demikian pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang, yaitu pembelajaran 4. Ibu harapkan kalian tetap jaga kesehatan. Salam sehat dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.